Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku sekolah sahabat kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Bagaimana pelajaran yang sangat luar biasa mengajarkan masing-masing kita untuk kita mempunyai roh sebagaimana Kristus. Bagaimana roh pengorbanannya yang begitu luar biasa. Bagaimana Kristus menjadi berkat bagi sesama dimanapun dia berada. Kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Dan bagaimana kita juga diajarkan untuk menjadi penata layan yang setia, khususnya di akhir zaman ini. Bagaimana kita akan memancarkan akan karakter Kristus itu dimanapun kita berada, sehingga orang lain juga dapat mengenal akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Kita akan masuk ke dalam judulnya berkata tidak kepada utang. Ya, pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya masing-masing, akan ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Kita bisa baca di dalam Ulangan 28 ayat 12. Apakah yang hal ini ajarkan kepada kita tentang terlibat kepada terlalu banyak utang? Apakah prinsip yang kita lihat bekerja di sini? Kita bisa buka bersama-sama di Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Di sini dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Inilah janji Tuhan kepada kita, bagaimana berkatnya itu akan melimpah kepada masing-masing kita kalau kita percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Adalah pikiran yang wajar untuk menghindari utang sedapat yang Anda bisa. Ya, Alkitab juga melarang kita dari menjamin utang orang lain di dalam Amsal 17 ayat 18 dan Amsal 22 ayat 26. Utang memanfaatkan masa depan dan mewajibkan kita untuk tunduk kepada tuntunannya karena posisi keuangan kita yang lemah. Ini adalah sebuah obat mujarab yang licik, ya, agar orang Kristen menemukan kesulitan menolak dan mengendalikan. Utang mungkin saja bukan asusila, tetapi itu tidak memperkuat kehidupan rohani kita. Harus ada perhatian yang seksama kepada penghematan atau utang yang berat akan terjadi. Tetaplah dalam batas-batas. Hindari membuat utang seperti Anda akan menghindari kusta. Ya, ini ditulis dalam tulisan Nyonya Ellen G. White, Counsels on Stewardship, halaman 272. Ya, jadi Nyonya White sudah menuliskan bahwa kita tidak seharusnya berhutang kepada orang lain. Biarlah apa yang ada itu cukupkan di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya Tuhan akan melihat. Ya, jadi jangan sampai kita tergoda untuk berhutang hanya untuk memuaskan keinginan kita yang bodoh ini. Ya, inilah mungkin yang menjadi suatu pelajaran yang luar biasa bagi masing-masing kita. Ya, seringkali kita hidup di dunia ini, kita melihat begitu teknologi yang begitu luar biasa yang terjadi di dunia ini. Ya, bagaimana dunia mode juga. Ya, bagaimana cara-cara dunia itu dapat mempengaruhi kita sehingga kita tidak merasa puas dengan apa yang ada. Ya, oleh sebab itu biarlah suatu pelajaran yang mengingatkan kita, mengingatkan saya secara pribadi dan mengingatkan saudara-saudara pada saat ini. Ya, sehingga kita tidak jatuh ke dalam berbagai dosa. Ya, kalau kita mungkin sudah berhutang kepada orang lain, yaitu dikatakan bagaimana kita tidak puas dengan semuanya itu, dan kita akan berutang lagi, dan itu akan menimbun sangat banyak, dan itu menjadi kesusahan untuk kita. Ya, kita sebagai orang-orang Kristen atau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya biarlah kita jangan berhutang. Ya, biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dengan setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil.
Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ya, bagaimana Dia sudah memelihara akan bunga di taman, Dia sudah memelihara akan burung yang di udara, yang tidak mempunyai tempat tinggal sekalipun. Tuhan akan pelihara itu, apalagi kita, ya, manusia yang diciptakan sesuai dengan gambarnya. Tentunya Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan, ya, tapi kebutuhan kita. Tuhan akan cukupkan itu. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah hari ini cukuplah untuk hari ini. Ya, hari esok ada kesusahannya tersendiri. Ya, walaupun kita susah, tapi pastinya bila mana kita berserah kepada Tuhan, Dia akan membukakan jalan. Ya, kita harus percaya ya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, karena janjinya itu pasti untuk masing-masing kita. Utang dapat menjadi perbudakan keuangan yang membuat kita budak dari yang mengutangi. Di dalam Amsal 22 ayat 7. Karena utang begitu terjalin rapat dengan kain dunia ekonomi kita. Ya, kita menganggapnya hanya sebuah norma. Ya, lagi pula seluruh bangsa ada dalam utang. Ya, mengapa setiap pribadi tidak sepatutnya melakukan hal yang sama? Ini adalah sikap yang salah untuk dimiliki. Ya, tentunya seluruh negara ini yang mempunyai utang kepada negara-negara yang lain. Ya, disinilah bagaimana kita mengambilnya. Oh, kenapa kita juga tidak? Ya, tapi ini adalah hal yang salah. Ya, biarlah kita praktekkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya, jangan kita melihat orang lain. Ya, tapi biarlah kita melihat di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus praktekkan ini dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan itu yang begitu luar biasa. Kalau kita penuh penyerahan hanya kepadanya. Adakanlah satu janji yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, bahwa dengan berkat-berkatnya yang engkau akan membayar hutang-hutangmu itu, dan jangan berhutang lagi, ya, sesuatu pada siapapun jika engkau hidup dengan memakan bubur dan roti. Jangan gagal lagi, jangan putus asa atau kembali kepada kebiasaan yang lama itu. Ya, kalahkanlah seleramu dan kalahkanlah pemanjaan nafsu makan. Tabunglah uangmu dan bayarlah hutangmu. Selesaikanlah itu dengan secepatnya. Kalau engkau telah bebas dari hutang lagi, jangan lagi berhutang pada siapapun. Ya, maka engkau akan mendapat suatu kemenangan yang besar. Ellen G. White, Nasihat Menata Layanan, halaman 139. Ya, jadi Tuhan tidak menghendaki supaya kita berhutang. Ya, kalau kita pun sudah terlanjur berhutang, ya dikatakan biarlah kita mengumpulkan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, meminta ampun. Biarlah Tuhan membukakan jalan untuk kita, sehingga kita dapat melunasi hutang kita, dan jangan kita mengulanginya lagi atau kita melakukannya lagi. Ya, biarlah ini suatu pelajaran yang sangat luar biasa bagi masing-masing kita. Utang adalah fondasi yang lemah bagi orang Kristen untuk berdiri di atasnya. Ya, itu dapat membawa kerusakan kepada pengalaman kerohanian kita dan mempengaruhi kemampuan kita untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Utang merampas kemampuan kita untuk memberi kepada orang lain dengan keyakinan dan mencuri kesempatan untuk berkat Tuhan. Ya, jadi biarlah ya pelajaran yang begitu indah bagi masing-masing kita. Ya, kita mau melatih diri kita ya untuk belajar mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, jangan sampai kita terlena dengan berbagai-bagai hal duniawi ini. Ya, karena di akhir zaman ini, ya bagaimana setan bekerja keras ya untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, dengan begitu banyak tipu muslihatnya dapat menipu umat manusia, yang meninabobokan manusia sehingga manusia tidak sadar bahwa dia sudah masuk ke dalam jerat daripada si jahat ini. Biarlah kita lebih berhati-hati lagi, kita lebih berjaga-jaga lagi. Bila mana kita sudah jatuh, ya biarlah kita meminta ampun kepada Tuhan, berdoa dengan kesungguh-sungguhan, ya sehingga Tuhan dapat memampukan kita untuk kembali ya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya, untuk kembali tidak melakukan hal yang lalu itu, tapi biarlah kita boleh berubah, kita boleh datang kepada Tuhan meminta akan pertolongannya. Apakah beberapa pilihan yang saya dan Anda dapat buat saat ini ya yang bisa menolong kita menghindari hutang yang tidak perlu? Apakah yang mungkin kita butuhkan untuk menyangkal diri sendiri dalam rangka untuk tetap lepas dari
dari hutang. Ya inilah ya pelajaran yang dapat menguatkan kita. Ya tentunya kita harus bersyukur. Ya tentunya kita harus berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Ya setiap waktu di dalam kehidupan kita. Ya suatu pelajaran yang dapat menolong kita sehingga kita boleh tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya kita katakan tidak kepada utang. Ya biarlah apa yang kita ada, mungkin kita kekurangan, ya tapi pastinya Tuhan akan mencukupkan itu dalam kehidupan kita kalau kita berserah kepadanya. Ya mungkin tidak ada jalan yang harus kita ambil, tapi biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Tentunya Tuhan akan ya menolong kita tepat pada waktunya. Ya kalau kita mengingat kembali ya perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia ini. Yesus turun ke dunia ini bukan sebagai seorang raja. Ya bagaimana dia mau melayani kita. Bagaimana dia mau melayani setiap umat-umat Tuhan. Ya Yesus tidak mempunyai rumah di dunia ini. Ya padahal dialah yang menjadikan dunia ini. Tapi bagaimana Yesus mau mengajarkan kepada kita kesederhanaan itu. Yesus turun ke dunia ini, dia tidak mempunyai tempat tinggal. Bantal pun dia tidak punya untuk meletakkan akan kepalanya. Tapi bagaimana ya Yesus bertemu dengan orang-orang yang punya hati yang tulus, memberikan Yesus tumpangan, memberikan Yesus makanan. Ya inilah ya bagaimana kita mau melatih kehidupan kita untuk mempunyai roh kerendahan hati, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk saling merangkul satu dengan yang lain. Ya inilah bagaimana kita menunjukkan akan kasih kita kepada sesama manusia sebagaimana Yesus. Ya pada saat Yesus dia menolong orang yang sakit, dia menyembuhkan, Yesus tidak menerima apa-apa. Ya karena Yesus tahu ya dia turun ke dunia ini untuk menghibur setiap orang yang berduka cita. Yesus turun ke dunia ini untuk ya menyelamatkan orang-orang yang penuh dengan dosa. Ya inilah bagaimana kasih yang Yesus tunjukkan. Ya bagaimana penyertaan Bapaknya di surga kepada Yesus. Itu akan menjadi bagian kita bila mana kita berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing dimanapun kita berada. Biarlah kita ciptakan persatuan dan perdamaian untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kita boleh mendapatkan akan kasih Tuhan itu, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah iman seperti Yesus, iman yang bergantung kepada Bapa di surga itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Ya kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.